Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Anam. Di video kali ini saya bakalan sharing template Laravel yang pernah saya buat ya. Ini sebenarnya sih udah lama ya, dari tahun 2000 berapa ya? 2020 kalau nggak salah, dari Laravel versi 8. Nah, sekarang udah di Laravel 12. Ini malam-malam saya recordnya ya, jam 00.40. Oke, ini repositorinya. Ini repositori Laravel 12, tapi ya Laravel 12 template-nya yang saya buat. Sebenarnya sih ada 4 ya. Ada di sini. Check your profile. Nah, ada Laravel 12 template, Laravel 11 template, Laravel 10 template, Laravel 9 template, Laravel 8 template. Ini nanti saya share gratis untuk teman-teman. Linknya ada di deskripsi video gitu ya, di bawah. Oke, kita sedikit ulik yang terbaru aja ya, yang Laravel 12 template. Nah, ini di bagian readme. Saya bikinnya ini dari Stisla ya. Stisla itu admin dashboard gratis di luar sana yang bisa teman-teman pakai juga. Untuk fitur dan komponennya bisa teman-teman baca sebenarnya ya. Di sini ada login sosial media seperti GitHub, Facebook, Google, dan Twitter. Pakai library apa? Socialite dari Laravel juga ini. Ada Google Captcha-nya. Terus ketika login ada dashboard. Dashboard berisikan widget dan log aktivitas terbaru. Ada profil dari user yang login, yaitu perbarui profil, perbarui email, perbarui password, hapus akun. Ada juga contoh CRUD yang teman-teman bisa copy ini untuk buat modul-modul lain di project teman-teman. Ada modul bank. Ini ya apa ya? Saya kemarin iseng-iseng aja gitu. Bikin satu modul yang berisikan data bank, data deposito sama riwayat deposito. Ini buat teman-teman belajar juga boleh lah gitu, dilihat-lihat. Ada beberapa contoh menu lainnya. Terus ada log, di sini ada log aktivitas yang dilakukan oleh user. Ada Laravel log viewer, ini biasanya ngelihat error gitu. Error yang ada di sistem kayak gimana. Jadi biar tahu nih errornya kayak apa aja. Terus ada user dan role. Ada manajemen role dan permission menggunakan Spati. Buat teman-teman yang belum tahu Spati itu bisa browsing nanti ya. Ada manajemen user, group permission, sama permission. Ada juga notifikasi, ada lonceng gitu ya. Ada Ubuntu. Nah, ini sebenarnya sih fitur yang agak advance buat teman-teman. Kayak saya coba bikin sebuah cPanel simple gitu, sederhana. Saya kasih nama Ubuntu karena kebanyakan project saya itu jalan di atas Ubuntu. Ada manajemen file menggunakan library Unisharp. Ada pengaturan. Nah, ya kayak gini lah pengaturannya pada umumnya. Ada backup database, ada setting Dropbox, manajemen menu. Kenapa saya belum ya? Manajemen menu, grup menu, CRUD generator ini udah saya udah nggak saya lanjutin lagi, tapi ya masih ada. Cuma saya rekomendasiin teman-teman copy aja dari ini sih. Contoh modul CRUD ini aja. CRUD CRUD. Ada server side export file, ada service dan repository pattern. Nah, ini kebanyakan kan buat teman-teman di luaran sana yang pakai Laravel itu biasanya menggunakan dua metode ini, menggunakan service sama repository. Ada log request juga. Cara installnya gampang, tinggal teman-teman clone aja GitHub-nya ini ya, repositorinya di Laravel 12 template. Lalu komposter install. Jangan lupa copy env.example-nya jadi .env. Terus isikan semua berdasarkan ini deh, saya buat bukakan codingannya. Nah, ini jangan lupa ini ya. Ini jangan lupa env-nya.
Terus setup PHP Artisan JVT Script ini wajib, soalnya buat API. Ini buat nge-migrate database sama nge-seeder data dummy. Ini storage link untuk ya menglinkkan folder storage app publik ke folder publik. Terus ada opsional gitu ya, setup Google Captcha, Google Login di INV gitu ya. Ini beberapa link penting yang bisa teman-teman baca sendiri. Terus ya ini ramaikan lah ya buat teman-teman. Jangan lupa subscribe channel saya. Ini ada salah satu website profil saya, anamapp.my.id. Oh ini belum saya update ya, harusnya Laravel 12 template, nanti saya update deh. Oke, langsung aja ke sistemnya. Nah ini sistemnya, kita coba dari login dulu deh. Dari tampilan awal, nah ini tampilan awalnya kayak gini, simple banget sih. Ini bisa teman-teman custom sendiri lah sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada fitur masuk sama di fitur daftar. Ketika masuk di sini ditampilkan ya pada umumnya login page gitu ya, ada input email sama password. Ada lupa password, belum verifikasi email kah? Ingat saya ketika belum punya akun, atau langsung masuk. Bisa juga login menggunakan sosial media plus GitHub. Ini sosial medianya programmer nih. Oke, kita coba masuk ya. Oke. Ini apa yang bawah-bawah merah ini? Ini debug bar ya. Buat ngedebug. Biasanya sih saya buat ini, ngecek query apakah ada yang double, apakah ada yang lemot gitu-gitu. Oke, ini tampilan dashboard. Ya, ini widget secara umum. Terus ada log aktivitas terbaru. Nah, kalau super admin tuh bisa ngelihat semuanya ya, semua log aktivitas user-user yang lain. Bisa ngelihat request datanya seperti apa, before, afternya. Ketika melakukan CRUD itu kan ada tuh, kalau create before-nya 0, afternya apa. Kalau update kan ada before-nya berupa data apa, terus afternya data apa juga gitu. Contohnya ini perbarui contoh CRUD ya, before-nya kayak gini, terus afternya kayak gini. Itu bisa teman-teman ulik sendiri nanti. Ada contoh CRUD. Di sini ada filter data ya, ini umum. Saya bikin seglobal mungkin buat teman-teman belajar. Terus ada export ya, download PDF, Excel, CSV sama JSON. Nah ini yang server side. Terus ada juga fitur dari bawaan data tabel, yaitu client side ya, salin, CSV, Excel, PDF, cetak, JSON. Terus ada impor Excel juga. Nah ini jangan lupa pakai template yang udah ada. Teman-teman bisa contoh lah yang bagian modul CRUD example ini untuk membuat modul yang lain gitu. Terus ada fitur tambah di sini. Ya untuk fitur ini, tambah contoh CRUD ini pada umumnya itu berisikan contoh-contoh form yang bisa di copy ke modul-modul lain. Jadi input teks, barcode, QR code, email, number, ada currency rupiah ya, pakai titik. Ada select biasa, ada select to yang bisa searching gitu ya. Ada select multiple, bisa lebih dari satu. Ada tags. Ini ya banyak lah gitu ya, bisa ditiru di sini. Kalau dijelasin pagaran panjang sih videonya. Ada contoh CRUD Yajra. Yajra ini maksudnya data tabelnya pakai Yajra server side, jadi gak keload datanya dari HTML atau Blade. Jadi dia tuh nge-ajax dulu gitu pakai library Yajra. Untuk pembelajaran Yajra sendiri nanti di lain video ya kalau ada kesempatan. Di sini ada Ajax.
Ajax di sini biasanya ini ketika kita melakukan create sama update tambah data. Nah, ini ketika nyimpen datanya itu dia melakukan Ajax, bukan redirect kayak form biasanya, bukan gitu. Terus ada contoh CRUD Ajax Jajra. Jadi ini kombinasi ya, dimana formnya itu pakai Ajax, terus data tabelnya juga Ajax tapi pakai Jajra gitu. Di sini ada bank ya, kayak CRUD bank, CRUD deposito sama rewaya deposito. Ini ada contoh contoh ininya juga ya, chart JS. Di sini ada beberapa page contoh yang bisa teman-teman copy kalau dibutuhkan. Ya gitu. Ada manajemen pengguna. Ini wajib nih. Sekarang saya kan loginnya sebagai super admin. Nah, ada 4 default yang udah saya bikin. Ini ada banker, admin, user sama super admin. Nah, ini untuk actionnya ada beberapa gitu, bisa teman-teman ulik. Ini udah berapa menit ya? Udah 11 menit untuk ngejelasin fitur-fitur dari admin template ini yang udah saya buat. Ada role, ketika tambah role dia tuh diperbolehkan ngakses apa aja. Ada permission, ini permission yang tadi itu ya, yang tampil di role. Ada groupingnya, jadi per permission itu masuk ke grup mana. Ada manajemen menu, ada grup menu, ada manajemen file, ada notifikasi. Ini yang di lonceng itu ya. Nah, ini datanya dummy, juga dummy. Ada tandai ketika sudah dibaca, bisa juga tandai semua sudah dibaca gitu. Ada log aktivitas, ini secara detail lah ya, sampai tahu IP-nya dari mana, user agentnya, device yang dipakai, platformnya apa, browsernya Chrome misal gitu. Ada log request, mirip-mirip, cuma ini setiap kali ngakses URL bakalan ke record di sini. Jadi teman-teman bisa tahu atau menganalisis URL mana yang sering dipakai oleh user. Ada Laravel log viewer, ya biar bisa tahu sih errornya kayak gimana gitu ya, ketimbang kita baca Laravel lognya dari codingan gitu ya. Storage app, oh ini storage app lah. Siapa yang mau baca kayak gini coba? Ya dari sinilah biar bisa kebaca. Terus ada profile, di profile sendiri ada beberapa panel ya. Nah kayak gini. Terus ada pengaturan, ada banyak sih yang ini, bisa diklik sendiri nantilah. Ada Ubuntu, ini ya, ini apa ya, modul-modul gabut dari yang saya bikin. Ada backup database. Nah ini berupa zip gitu ya, di dalam zip itu ada SQL-nya gitu. Ini ada profil buat teman-teman yang pengen belajar ataupun ngulik. Link repositorinya ada di deskripsi YouTube. Buat teman-teman yang mau tanya bisa WA saya atau tulis di kolom komentar mau request apa. Ini secara garis besar kayak gini sistemnya. Ini full gratis dan teman-teman boleh ubah-ubah semua semau mungkin, buat projectnya kah, buat belajar kah, buat skripsi kah, buat tugas akhir kah, bebas, gak ada larangan dari saya, gak ada batasan. Ini template-nya juga gratis di Sla gitu ya, dari developernya. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Buat teman-teman jangan lupa startnya juga di repository GitHub saya ya. Soalnya yang bagian ini udah lumayan nih, ada 99 yang start gitu ya. Ini
24, ini 88. Ini ramein ya, yang Laravel 12 template-nya ramein biar saya tambah semangat buat ngebantu teman-teman kita belajar bareng tentang teknologi, khususnya ini Laravel. Saya karena pencinta Laravel selama ini. Oke. Terima kasih semua. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.